Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi teori pengambilan keputusan. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas riset operasi. Selamat menonton. Baiklah, sebelum masuk ke pengertian, sadar atau tidak, dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali dihadapkan dengan masalah yang membutuhkan keputusan dan pencerahan. Baik, pengambilan keputusan itu sendiri adalah sebuah proses yang menentukan sebuah pilihan dari berbagai alternatif pilihan yang tersedia. Seseorang biasanya akan dihadapkan dengan beberapa pilihan atau keputusan dari berbagai alternatif yang ada. Proses tersebut terkadang rumit karena berdampak pada diri sendiri atau lingkungan sekitar. Pengambilan keputusan harus melalui proses pertimbangan terlebih dahulu. Seperti pada contoh kasus di bawah ini. Yang pertama, dalam ranah bisnis, seorang pemimpin produksi memutuskan untuk mengurangi produksi di saat kondisi produksi sedang buruk seperti pada masa pandemi corona. Tentu saja, seorang pemimpin tersebut sudah memilih dengan berbagai macam risiko yang tersedia. Yang kedua, seorang jenderal memutuskan untuk serangan mendadak karena tahu bahwa musuh sedang tidak siap atau siaga. Biasanya, pengambilan keputusan terdapat dua sisi ekstrim, yaitu serba pasti dan serba tidak pasti. Serba pasti yaitu informasi yang diterima 100% benar, dan serba tidak pasti yaitu informasi yang tersedia belum tentu 100% benar, sehingga hasil keputusan bisa berujung pada kegagalan atau keberhasilan. Oleh karena itu, perlu mempelajari bagaimana mengambil keputusan secara maksimal. Dalam pembuatan keputusan harus secara rasional, yaitu pembuatan keputusan adalah sebuah proses yang tidak terlepas dari penyelesaian sebuah masalah. Ketika sebuah masalah muncul, maka penyelesaian yang tepat harus diambil. Ketika informasi tidak 100% benar, maka pembuat keputusan akan dihadapkan lebih dari satu alternatif penyelesaian yang memiliki tingkat kemungkinan benar yang berbeda. Prosedur dalam pengambilan keputusan yang rasional. Yang pertama, tetapkan masalahnya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kedua, konstruksikan kriteria keputusan dan tujuan. Ketiga, rumuskan hubungan antara tujuan dan variabel-variabel yang ada. Keempat, identifikasi dan evaluasi alternatif yang ada. Kelima, pilih alternatif terbaik. Keenam, laksanakan keputusan. Pengertian teori pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan adalah pendekatan analitik untuk memilih alternatif terbaik atau cara terbaik untuk bertindak. Teori ini biasanya digunakan secara luas bukan saja di dalam manajemen produksi dan operasional, seperti analisis produksi baru, tetapi juga digunakan untuk analisis apa saja yang berkaitan dengan pengambilan keputusan manajerial. Terdapat 4 macam keadaan pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan di bawah kondisi kepastian. Dalam hal ini, pengambilan keputusan mengetahui dengan pasti konsekuensi atau hasil dari setiap alternatif keputusan yang dipilih. Yang kedua, pengambilan keputusan di bawah resiko. Pengambilan keputusan yang mengetahui kemungkinan probabilitas akan terjadinya suatu kejadian atau konsekuensi dari tiap pilihan. Yang ketiga, pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Pengambilan keputusan tidak mengetahui probabilitas kejadian yang akan terjadi untuk setiap alternatif. Keempat, pengambilan keputusan dengan hierarki. Pengambilan keputusan dengan hierarki di sini didasarkan atas prioritas, di mana penyusunan prioritas itu memuat 3 prinsip. Prinsip menyusun hierarki, prinsip menetapkan prioritas, dan prinsip konsistensi logika. Dah cukup. 1. Pengambilan keputusan dalam keadaan pasti. Pengambilan keputusan dalam keadaan pasti pada lingkungan yang serba pasti. Manajemen memiliki informasi dengan tingkat kebenaran 100%, sehingga keadaan yang dihadapi juga menjadi pasti dan hanya ada satu hasil untuk setiap alternatif keputusan. Karena situasi yang akan dihadapi serba pasti, maka hanya ada satu situasi yang akan dihadapi. Dalam hal ini, pembuat keputusan bisa mengendalikan nilai putusan dengan cara pemilihan alternatif putusan yang tersedia tanpa harus merasa khawatir bahwa hasil keputusan itu tidak akan merasa yang diharapkan.
Berikut merupakan tabel alternatif keputusan yang berisi K adalah keputusan 1, K2 keputusan 2, dan KM. Di sebelahnya ada keadaan yang dihadapi dengan simbol S atau state of nature dengan nilai keputusan yaitu H11, H21, dan HM1. Contohnya adalah Aldi adalah seorang mahasiswa yang memiliki anggaran rutin per minggu dan dituang ke dalam fungsi matematik berikut. AR sama dengan 7.000 X1 ditambah 15.000 X2 ditambah 25.000 X3 dan ditambah 35.000 X4, di mana AR merupakan anggaran rutin per minggu, X1 merupakan pembelian bensin sepeda motor dalam liter, X2 merupakan frekuensi pembelian makan per minggu, X3 merupakan frekuensi pembelian pulsa per minggu, dan X4 merupakan frekuensi pembelian film per minggu. Dalam hal ini, Aldi dapat mengendalikan anggaran rutinnya dengan cara mengendalikan X1. Hasil putusannya yaitu berapa besar anggaran rutin sangat bergantung pada alternatif yang terpilihnya, yaitu kombinasi XI. Pilihan kombinasi ini menghasilkan nilai AR tertentu, yang bisa diduga sebelumnya secara pasti. Jika Aldi memilih alternatif pembelian bensin 4 liter per minggu, 20 kali makan per minggu, pembelian pulsa 1 kali per minggu, dan nonton film 1 kali per minggu, maka ia dengan pasti dapat mengetahui hasil putusannya, yaitu AR 7.000 dikali 4 pembelian bensin, ditambah 15.000 dikali 20 pembelian makan per minggu, dan 25.000 pembelian pulsa sekali, serta 35.000 untuk nonton film per minggu, sama dengan 388.000. Pengambilan putusan dalam keadaan tidak pasti pada lingkungan ini tidak ada jaminan sama sekali terhadap kebenaran informasi, sehingga keadaan dihadapi juga menjadi tidak pasti. Dan ada beberapa alternatif keadaan untuk masing-masing alternatif putusan. Ada beberapa model putusan yang dapat menjadi model alternatif yang bisa membenarkan atau merasionalkan perilaku individu yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Yang pertama ada Laplace, yang kedua Maximin, yang ketiga Maximax, dan yang keempat Harwich, serta yang keempat Minimax Regret. Contoh kasus pada PT Dreamfield Manager. PT Dreamfield sedang dalam proses pengambilan keputusan. Apakah akan ekspansi kapasitas pabrik 20% atau mempertahankan skala yang ada atau mengurangi kapasitasnya 20%. Hasil analisa terhadap kemungkinan hasil yang akan didapatkan PT Dreamfield pada masing-masing situasi berikut adalah sebagai berikut. Pada alternatif keputusannya berisi ekspansi keputusan pabrik 20%, yang kedua tetap saja, yang ketiga mengurangi kapasitas pabrik 20%. State of nature-nya yang pertama ada recovery atau pemulihan, yang kedua ada stagnan, tetap atau stabil, dan yang ketiga ada recession atau penurunan atau krisis. Recovery berisi ekspansi keputusan pabrik 20%, di recovery yaitu 5 million US dollar, di stagnan yaitu -1 million US dollar, dan di regression yaitu -3 million. Pada alternatif putusan tetap saja, recovery-nya berisi 3 million US dollar, di stagnannya berisi 2 million US dollar, dan di recession-nya berisi 0,5 million dollar. Yang terakhir yaitu mengurangi kapasitas pabrik 20%. Pada recovery-nya berisi 2 million US dollar, stagnannya berisi 1 million US dollar, dan recession-nya berisi 0,75 million dollar. Saran alternatif yang dapat dipilih oleh PT Dreamfield jika menggunakan metode A. Kriterium Laplace. Tahap-tahapnya yang pertama, penentuan probabilitas kemunculan SJ karena kemunculan SJ memiliki peluang yang sama. Maka probabilitas kemunculan SJ disimbolkan dalam bentuk persen adalah P dalam kurung SJ sama dengan 100 per N. 2. Penentuan nilai harapan atau expected value masing-masing alternatif keputusan nilai harapan masing-masing keputusan KI adalah E dalam kurung KI sama dengan jumlah NJ sama dengan 1P dalam kurung SJ dikali HJ. 3. Pemilihan alternatif keputusan terbaik.
Pilihan dapat berubah, E dalam kurung K, maksimum atau minimum, tergantung pada nilai yang dinyatakan ke dalam HIJ. Jika HIJ menyatakan laba, kenaikan pangsa pasar, dan sebagainya, maka pilih E dalam kurung K maksimum, dan sebaliknya. Jika HIJ menyatakan biaya, waktu, dan sebagainya, maka pilih E dalam kurung K minimum. Contoh, alternatif keputusan. Ekspansi kapasitas pabrik 20%. S1 5, S2 minus 1, S3 minus 3. Sebelum mencari hasil E dalam kurung KI, terlebih dahulu kita mencari probabilitas. Kenapa probabilitasnya 1/3? Cara mencarinya, penentuan probabilitas itu 100% dibagi 3 sama dengan 1/3. Maka dari itu didapatlah hasil dari probabilitas 1/3 di S1, S2, dan S3. Untuk mendapatkan hasil dari E dalam kurung KI, cara mencarinya 5 dikali 1/3 ditambah minus 1 dikali 1/3 ditambah minus 3 dikali 1/3. Maka hasilnya 0,333. Begitu juga seterusnya. Pemilihan alternatif terbaik. Tujuan maksimasi, expected value tertinggi, E buka kurung K2 sama dengan 1,833. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan model kriteria Laplace, keputusan tidak melakukan ekspansi ataupun mengurangi kapasitas pabrik sebesar 20% adalah keputusan yang lebih menguntungkan bagi PT Dreamfield. B. Maximin. Proses pembuatan keputusan yang mengacu pada kriteria Maximin adalah konservatif. Dalam proses ini, pembuat keputusan akan memandang kemungkinan keadaan yang akan terjadi adalah buruk. Oleh karena itu, pembuat keputusan akan selalu memiliki kemungkinan keadaan yang selalu nilai putusan minimum dan kemudian secara rasional memilih alternatif keputusan yang menghasilkan nilai keputusan maksimum. Alternatif keputusan. Ekspansi kapasitas pabrik 20%. S1 5, S2 minus 1, S3 minus 3. Keputusan terburuknya minus 3. Yang kedua tetap saja, S1 3, S2 2, S3 0,5. Keputusan terburuknya 0,5. Yang ketiga mengurangi kapasitas pabrik 20%. S1-nya 2, S2-nya 1, S3-nya 0,75. Keputusan terburuknya 0,75. 1. Pemilihan kemungkinan keadaan yang terburuk. 2. Pemilihan alternatif keputusan yang paling menguntungkan dari seluruh kemungkinan terburuk yang telah dipilih. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan model kriteria Maximin, keputusan melakukan pengurangan kapasitas pabrik sebesar 20% adalah keputusan yang paling menguntungkan bagi PT Dreamfield. C. Maximax. Berlawanan dengan Maximin, kriteria Maximax memandang masa depan secara optimis sehingga kemungkinan keadaan yang akan dihadapi selalu dipandang cerah, menguntungkan, atau paling baik. Dengan demikian, kriteria ini akan memilih alternatif keadaan yang memiliki nilai keputusan tertinggi atau maksimum. Selanjutnya, rasionalitas di dalam proses pembuatan keputusan tercermin di dalam pemilihan alternatif keputusan yang memiliki nilai tertinggi atau maksimum pada alternatif keadaan terbaik atau maksimum yang telah dipilih. Pengambil keputusan dianggap sangat optimis, yaitu dipilihnya hasil-hasil terbesar dari alternatif-alternatif yang memberikan hasil maksimal dalam berbagai keadaan secara alamiah. Alternatif keputusan. Ekspansi kapasitas pabrik 20%. S1 5, S2 minus 1, S3 minus 3. Keputusan terbaik atau maksimum bisa kita lihat dari nilai tertinggi dari S1, S2, S3. Dari ketiga itu nilai tertingginya 5. Berarti nilai terbaik atau maksimumnya 5. Begitu juga seterusnya. 1. Pemilihan kemungkinan keadaan yang terbaik atau keadaan maksimum. 2. Pemilihan alternatif keputusan yang paling menguntungkan pada kemungkinan keadaan terbaik yang telah dipilih. Jadi, kesimpulannya, dengan menggunakan model kriteria Maximax, keputusan melakukan ekspansi kapasitas pabrik sebesar 20% adalah keputusan yang paling menguntungkan bagi PT Dreamfield. D. Hurwitz atau Rayleigh's
dengan tingkat optimis 60%. Kriteria yang dilakukan Leonid Hurwitz menunjukkan suatu perpaduan antara kriteria maksimin dan maksimax. Pada kenyataannya, pengambil keputusan jarang yang sangat pesimistik ataupun sangat optimistik. Pengambil keputusan yang tepat biasanya memperlihatkan suatu campuran antara pesimisme dengan optimisme. Sebagai akibatnya, Hurwitz menyarankan suatu coefficient optimis untuk mengukur tingkat optimis pengambil keputusan. Pada kriteria ini digunakan koefisien optimis yang disimbolkan dengan A, yaitu skala untuk mengukur tingkat optimis dari pengambilan keputusan. Ukuran rilis atau singkatannya UR sama dengan hasil maksimal dikali A ditambah hasil minimal dikali 1 dikurang A. Alternatif keputusan. Ekspansi kapasitas pabrik 20%. S1-nya 5, S2-nya -1, S3-nya -3. Tetap saja S1-nya 3, S2-nya 2, S3-nya 0,5. Mengurangi kapasitas pabrik 20%. S1-nya 2, S2-nya 1, S3-nya 0,75. 1. Penentuan nilai ukuran realisme UR. UR sama dengan hasil maksimal kali A ditambah hasil minimal kali 1 min A. Yang seperti ada pada tabel yang pertama. Ekspansi keputusan pabrik 20%. 5 kali 0,6 sama dengan 3,0. 0,6 didapatkan dari 60%. Min 3 dikali 0,4 sama dengan min 1,2. 0,4 didapatkan dari 40%. Tetap saja, 3 kali 0,6 sama dengan 1,8. 0,5 dikali 0,4 sama dengan 0,2. Mengurangi kapasitas pabrik 20%. 2 dikali 0,6 sama dengan 1,2. 0,75 dikali 0,3 sama dengan 0,3. Baiklah, untuk mencari UR. 3,0 ditambah min 1,2 sama dengan 1,8. Begitu seterusnya. Kesimpulan, dengan menggunakan model kriteria Hurwitz, keputusan tidak melakukan ekspansi ataupun mengurangi kapasitas pabrik sebesar 20% adalah keputusan yang lebih menguntungkan bagi PT Dremfit. Minimax regret. Penyesalan apabila datangnya terlambat sering tidak berguna. Kriteria Shevek mengetengahkan sebuah pendekatan yang menggunakan konsep opportunity loss atau nilai kesempatan yang hilang akibat memilih satu keputusan. Sebagai gambaran nilai penyesalan yang akan ditanggung oleh pembuat keputusan. Penyesalan seorang pembuat keputusan menjadi ukuran kegagalan untuk membuat keputusan terbaik. Tentunya, para pembuat keputusan menghendaki agar kerugian atau biaya kesempatan yang hilang adalah seminimum mungkin. Alternatif keputusan. Ekspansi kapasitas pabrik 20%. S1 5, S2 min 1, S3 min 3. Tetap saja S1 3, S2 2, S3 0,5. Mengurangi kapasitas pabrik 20%. S1 2, S2 1, S3 0,75. Selanjutnya ada minimax regret. Penyesalan apabila datangnya terlambat sering tidak berguna. Kriteria Shevek mengetengahkan sebuah pendekatan yang menggunakan konsep opportunity loss atau nilai kesempatan yang hilang akibat memilih satu keputusan. Sebagai gambaran nilai penyesalan yang akan ditanggung oleh pembuat keputusan. Penyesalan seorang pembuat keputusan menjadi ukuran kegagalan untuk membuat keputusan terbaik. Tentunya, para pembuat keputusan tentunya menghendaki agar kerugian atau biaya kesempatan yang hilang adalah seminimum mungkin. Berikut adalah tabel minimax regret. Untuk menyelesaikan soal, yang pertama kita melakukan penentuan opportunity loss atau regret untuk setiap keputusan dengan menyusun tabel opportunity.
Selanjutnya, tentukan nilai opportunity loss yang terbesar dari masing-masing alternatif. Nah, yang di S1 untuk ekspansi kapasitas pabrik itu yang terbesar ada 5. Untuk yang di S2-nya yang terbesar itu ada 2, yang di S3 yang terbesar itu 0,75. Nah, selanjutnya pilih alternatif keputusan yang memiliki nilai maksimum regret terkecil. Nah, 5 dikurang 5 sama dengan 0, 5 dikurang 3 sama dengan 2, 5 dikurang 2 sama dengan 3, 2 dikurang negatif 1 sama dengan 3, 2 dikurang 2 sama dengan 0, 2 dikurang 1 sama dengan 1, 0,75 dikurang negatif 3 sama dengan 3,75, 0,75 dikurang 0,5 sama dengan 0,25, 0,75 dikurang 0,75 sama dengan 0. Jadi nilai maksimum regret terkecil yaitu 2 berada pada barisan di tetap saja. Kesimpulan, dengan menggunakan model kriterium Savage atau minimax regret, keputusan tidak melakukan ekspansi ataupun mengurangi kapasitas pabrik sebesar 20% adalah keputusan yang lebih menguntungkan bagi PT Dreamfield. Selanjutnya, keputusan dalam keadaan berisiko. Sebuah keputusan ditentukan oleh informasi yang tersedia. Semakin tinggi kebenaran informasi, maka semakin rendah resiko yang ditanggung oleh pembuat keputusan. Demikian pula sebaliknya, berbeda dengan pembuatan keputusan dalam kondisi yang tidak pasti, di mana informasi sama sekali tidak tersedia sehingga resiko sebuah putusan tidak bisa diketahui. Pembuatan keputusan dalam kondisi yang berisiko menghadapi kondisi-kondisi yang bisa diketahui kemungkinan kemunculannya karena informasi tersedia. Informasi ini bisa membimbing kita untuk mengetahui probabilitas kemunculan masing-masing kondisi. Nah, berikut pada tabel ya. Langkah pertama yaitu menambahkan informasi terkait probabilitas terjadinya masing-masing situasi. Nah, jadi ini ada probabilitasnya untuk S1 20%, S2 50%, dan S3 30%. Nah, selanjutnya penentuan expect value. KI ya sama dengan 5 dikali 0,2. 5 ini dapatnya dari ekspansi kapasitas pabrik yang S1-nya ada 5, dan terus yang 0,2 itu dapatnya dari probabilitas yang S1 itu 20%. Jadi dapatnya dari 20%. Nah, jadi 5 dikali 0,2 ditambah negatif 1 kali 0,5 ditambah negatif 3 kali 0,3. Jadi hasilnya negatif 0,400. Jadi begitu seterusnya dengan cara yang sama hingga mendapatkan yang tetap saja mendapatkan hasil 1,750 dan yang mengurangi kapasitas pabrik mendapatkan hasil 1,125. Jadi kesimpulannya, dalam kondisi berisiko dengan kemungkinan terjadinya kondisi recovery 20%, stagnan 50%, dan recession 30%, maka keputusan tidak melakukan ekspansi ataupun mengurangi kapasitas pabrik sebesar 20% adalah keputusan yang lebih menguntungkan bagi PT Dreamfield.